Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua sehat. Siapa yang hari ini sudah murojaah ataupun sudah sholat duha ya? Semoga rutinitas yang ada di MI Al-Islam Murobakan tetap dilaksanakan walaupun anak-anak melakukannya di rumah sendiri ya. Kali ini materi kita adalah tematik PPKN ya, keberagaman sifat anggota keluarga di rumah ya. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Anak-anak bisa memperhatikan di lingkungan rumahnya, mungkin antara orang tua, ayah dan ibu juga mempunyai sifat yang berbeda. Kalau ibu misalnya agak galak, bapaknya sabar, atau mungkin kakaknya galak, alhamdulillah anak-anak sabar. Nah, itu kita harus memahami dan tetap menghargai, memang sifatnya seperti itu. Ada yang senang cerita, ada yang pendiam. Nah, itu adalah keberagaman sifat yang ada di rumah. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Jadi tidak boleh malah dengan keberagaman itu kita jadi bermusuhan. Misalnya kakak diajak bermain tidak mau, ya, diajak nyanyi bersama tidak mau, padahal memang sifatnya berbeda. Jadi dengan perbedaan itu kita harus saling menjaga, menghargai, ya, tidak boleh saling menggunjing. Nah, apa anak-anak membicarakan kejelekan orang lain. Jadi kita tetap harus menghargai walaupun memang betul-betul ya sifatnya berbeda. Nah, untuk menjaga kerukunan yang ada di keluarga. Selanjutnya adalah keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Kalau tadi kita belajar sifat keberagaman yang ada di rumah ya, dari satu rumah saja antara kakak beradik bisa berbeda, apalagi sekarang sifat teman-teman yang ada di sekolah. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, ini anak-anak. Jadi supaya kita bisa hidup rukun, damai, kita harus punya rasa toleransi. Nah, dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Nah, ini anak-anak. Jadi kalau kita memahami sifat teman-teman kita, insya Allah walaupun dengan perbedaan sifat yang bermacam-macam, tetap akan rukun ya, sehingga bisa melakukan kerjasama dengan baik. Pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Banyak nilai-nilai luhur dalam sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin anak-anak ya sudah belajar subtema sebelumnya, yaitu apa anak-anak? Contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Satu apa? Berterima kasih, meminta maaf ya, bisa mendoakan teman kita yang sakit. Nah, kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik kepada sesama. Nah, ini dalam Pancasila kita diajarkan untuk berbuat baik, padahal ini yang mengajarkan juga Allah dan Rasulnya ya. Dimanapun kita berada kita harus selalu berbuat baik ya. Nih, kalau dalam hadis malah kita bisa belajar itu apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa anak-anak? Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah
kejelekan itu dengan kebaikan, maka akan leburlah kejelekan tadi dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, intinya kita belajar kalau kita memang sudah pernah berbuat salah, satu minta maaf, yang kedua diikuti dengan kebaikan. Keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Jadi kalau tadi anak-anak sudah belajar memahami sifat yang ada di rumah anggota keluarga ya, terus di lingkungan sekolah, sekarang di lingkungan sekitar ya, tetangga kita. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi ya, apalagi di lingkungan kita yang ada agama lain, berarti kita harus tetap menghormati. Nah, intinya umpamanya sifatnya itu pelit, umpamanya ya, punya tanaman dipetik sedikit saja marah, ya jangan memetik, apalagi itu memang bukan hak kita. Jadi kita tidak usah mengambil yang bukan milik kita. Tetangga itu pemarah misalnya, anak-anak juga harus berhati-hati. Umpamanya di rumah nyetel TV ya tidak usah kenceng-kenceng, apalagi tetangga kita lagi sakit. Nah, itu adalah bentuk memahami sifat di lingkungan sekitar ya. Dengan toleransi, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain ya. Intinya itu, selama kita menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, insya Allah kerukunan akan tetap terjamin ya. Jadi anak-anak pandai-pandailah memahami sifat orang lain, baik di rumah, di sekolah, maupun dengan tetangga di lingkungan sekitar. Jadi umpamanya kita kok ketemu orang, kok diam aja, wah itu marah lah, itu sudah seudon, berprasangka buruk, padahal memang orangnya pendiam ya. Nah itu, jadi kita hendaklah memahami keberagaman sifat dimanapun kita berada. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah dari buku Bu Pena halaman 141 nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di selembar kertas, nanti dikumpulkan hari Rabu ya. Demikian materi tematik kali ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.